Dalam pasar modal, sering dikenal istilah bandar saham. Siapa bandar saham tersebut dan bagaimana cara analisa pergerakan bandar saham tersebut? Bandar saham juga bisa dari emiten tersebut, dari institusi keuangan seperti reksadana, asuransi, dana pensiun, atau bisa disebut juga dengan manajer investasi. Sosok bandar di pasar modal bukan juga suatu hal yang negatif. Bahkan bandar sangat dibutuhkan di pasar modal sebagai market maker. Keberadaan bandar juga diperlukan untuk meningkatkan volume transaksi sebuah saham. Bayangkan saja jika ada batasan modal bagi pelaku pasar, maka nilai transaksi juga terbatas. Dalam kesempatan kali ini, Inspirasi Milenial akan menjelaskan tentang analisa bandar saham, atau sering juga disebut dengan ilmu bandarmologi yang menjadi dasar pergerakan bandar saham. Profesi bandar bagaimanapun juga bukanlah profesi yang ilegal, tetapi di pasar modal pun bandar sangat dibutuhkan untuk melaksanakan 4 fungsi utama, yaitu yang pertama, menjaga likuiditas sebuah saham. Beberapa emiten atau pemegang saham memiliki kepentingan atau keinginan untuk menjaga nilai sahamnya di harga tertentu. Disinilah bandar diperlukan untuk menjaga sebuah harga saham. Kedua, mengakumulasi sebuah saham. Bandar juga berfungsi untuk mengumpulkan atau akumulasi sebuah saham. Contohnya, bila sebuah perusahaan tertentu berencana untuk melakukan buyback, maka mereka akan menghubungi bandar untuk menyusun strategi pembelian kembali saham tersebut. Ketiga, mendistribusi sebuah saham. Bandar pun bisa saja memiliki sebuah tujuan untuk menjual harga sebuah saham di harga tertentu melalui pasar, dengan tujuan mengambil keuntungan dari sebuah saham yang bersangkutan. Keempat, menaikkan harga sebuah saham. Bandar pun juga bisa menaikkan harga saham yang bersangkutan, biasanya dengan tujuan untuk memancing investor retail untuk membeli saham tersebut. Fungsi-fungsi tersebut sebenarnya masih berlaku hingga sekarang, terutama pada saham blue chip. Tentunya banyak pihak yang berkepentingan di sini, karena pada saham inilah para fund manajer besar menempatkan portofolionya. Istilah bandarmologi sebenarnya adalah trade trading yang didasarkan pada analisa dalam suatu pengamatan transaksi yang terjadi maupun yang belum terjadi. Berikut metode yang bisa digunakan untuk analisa bandar saham. Tapi terlebih dahulu Bapak dan Ibu harus mengetahui broker sumari. Broker sumari adalah tempat untuk melihat transaksi jual beli antar broker. Disinilah poin pentingnya dalam analisa bandarmologi. Bapak dan Ibu bisa mencoba trik ini di saham blue chip dengan pergerakan sideways. Akan tetapi dengan keadaan sideways sebelum harganya naik. Yang pertama, Bapak Ibu harus mendeteksi broker yang dipakai bandar. Di tahapan ini, Bapak dan Ibu bisa memperhatikan pembeli bersih dan penjual bersih terbesar dalam mingguan atau bulanan. Selain itu, memperhatikan broker-broker yang domain retail pakai, seperti yang berkode broker YP, PD, CC, dan AI, dan yang lainnya. Broker ini yang domain retail banyak pakai untuk saat ini. Akan tetapi, tidak dipungkiri, bandar juga sering memakai broker retail ini, dengan indikasi melakukan transaksi yang besar. Poinnya, kebanyakan bandar tidak bisa melakukan aksinya dengan memakai satu broker saja. Minimal 2-3 broker, mungkin lebih. Walaupun ada juga yang menggunakan broker yang sama tetapi beda nama nasabah. Kedua, setelah Bapak Ibu berhasil mengetahui indikasi broker yang telah digunakan bandar tersebut, selanjutnya menjumlahkan atau memperkirakan saham yang dimiliki bandar tersebut dengan catatan broker-broker yang melakukan transaksi jual beli yang besar. Ketiga, mengetahui apakah saham sedang proses akumulasi atau tidak. Di metode ini Bapak dan Ibu bisa membandingkan antar pembeli dan antar penjual. Indikasinya dengan adanya pembelian dalam jumlah besar oleh satu broker atau beberapa broker saja.
Keempat, mengetahui apakah saham sedang proses distribusi atau tidak. Berbalik dengan akumulasi, distribusi adalah menjual saham yang dilakukan bandar. Indikasinya, dengan adanya penjualan saham dengan jumlah besar oleh satu broker atau beberapa broker saja. Kelima, markup dan markdown. Berbeda dengan akumulasi dan distribusi, markup dan markdown adalah menguncang harga tanpa mengubah kepemilikan. Dalam data broker Sumari pun akan menunjukkan data transaksi yang seimbang antara pembeli dan penjual. Yang pertama, markup. Markup adalah menaikkan harga sebuah saham dan menarik minat beli investor retail agar dapat dijual lagi oleh bandar kepada investor retail. Biasanya, bandar akan melakukan proses ini ketika proses akumulasi telah selesai. Biasanya bertepatan rilis sebuah laporan keuangan yang baik atau tentang berita kinerja perusahaan yang meningkat. Kedua, markdown. Markdown adalah aksi yang terjadi ketika harga saham turun drastis. Namun, bandar tidak melakukan aksi distribusi yang signifikan. Hal ini bertujuan untuk mengakumulasi saham di harga murah sembari mengusir investor retail, sehingga bandar bisa mengakumulasi saham yang lebih banyak lagi.